Generasi tua pengen dihormatin, generasi muda pengen didengar. Tiap generasi ada aja keribetan dan demand-nya. Welcome to All In with me, All In. Ada 5 generasi yang hidup hari ini. 1. Baby boomers, yaitu kakek nenek kelahiran 1946 hingga 1964 yang umurnya antara 57 hingga 77 tahun pada 2023. 2. Gen X, yaitu yang lahir dari mulai tahun 1965 hingga 1980 dan umurnya antara 41 hingga 58 tahun pada 2023. Ketiga, Gen Y atau Millennials, yaitu yang lahir mulai tahun 1981 hingga 1996 dan umurnya antara 25 hingga 42 tahun pada 2023. Keempat, Gen Z, yaitu kamu-kamu yang lahir mulai tahun 1997 hingga 2012 dan umurnya antara 9 sampai 26 tahun pada 2023. Dan terakhir, 5, generasi Alpha, yaitu mereka yang lahir antara tahun sekitar 2010 hingga 2011 sampai sekarang ya. Jadi umurnya ya pasti masih anak-anak lah. Kalau kita melihat pengelompokan generasi tadi udah jelas ya kalau millennials itu ada di tengah-tengah antara baby boomers juga Gen X dan Gen Z juga generasi Alpha. Dengan umur yang tergolong paling banyak yang masih aktif bekerja, millennials ini hidup di antara generasi yang membuat eranya punya banyak transformasi. Terutama dalam teknologi, millennials lah yang paling merasakan adanya perubahan drastis pada saat era digital dimulai. Makanya, Gen Y atau millennials disebut juga sebagai generasi pertama digital native. Digital native adalah kelompok generasi yang lahir di dunia digital dan tumbuh dewasa dengan teknologi canggih. Dari zaman piringan hitam, kaset pita, sampai CD. Apa coba CD? Compact disc ya, buka cara dalam. Sampai ke MP3, sampai ke layanan musik digital. Millennials merasakan semuanya, gens. Dari mulai teleponan sama pacar pakai telepon rumah atau kuartel, titip pesan lewat operator biar bisa dibaca pakai pager. Ngalamin nggak pakai pager? Belum pernah. Sampai akhirnya pada pakai ponsel, PDA, smartphones, dan tablet, millennials juga ngelewatin semuanya. And you know what? Millennials juga loh yang ngerasain transformasi dari banyak media sosial. Kita bahas yang populer di Indonesia aja lah ya. Dulu tuh ada yang namanya Friendster, MySpace, MIRC. Nah, ini seru nih. MIRC tuh awal mulanya era chatting digital di Indonesia, gens. Saking serunya sampai bisnis warnet alias warung internet tuh dulu booming banget. Gue inget banget pulang sekolah tuh sering banget langsung ke warnet biar bisa chatting sama orang. Entah siapa, pas kopi daerah ternyata enggak banget. Itu Tinder sama Bumble juga belum ada, gens. Jadi banyak ketemu strangers dari banyak negara, ya di situ awal mulanya. Nah, setelah itu tuh baru handphone mulai berinovasi, ada search engine. Terus ada Twitter, Facebook, Instagram, Path. Wah, Path dulu juara sih. Dan sekarang tuh tentunya ada TikTok. Ada nih yang ngomong kalau millennials ini banyak disebut sebagai generasi pemalas. Karena ya itu tadi, ada culture shock yang terjadi di masyarakat. Ketika dunia yang serba klasik dan manual berubah jadi serba canggih, ya pastinya jadi bikin para millennials banyak terbuang waktunya untuk asik mempelajari, menikmati, dan membiasakan diri akan perubahan yang terjadi. Tapi tentunya nggak mengeneralisasi ya, millennials adalah generasi pelopor bisnis digital loh. Maklum, jadi generasi yang diapit tua dan muda, bikin millennials banyak tekanan dan sebutan dari kanan kiri. Nah, sekarang kalau kita bicara dunia politik Indonesia, millennials merasakan 2 masa pemerintahan, gens. Yaitu pemerintahan Orde Baru dan masa pemerintahan era reformasi, yaitu sekarang ya. Millennials ngalamin nyoblos pada saat pemilu di beberapa periode. Ngalamin Indonesia dipimpin sama 6 presiden, yaitu Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, sampai Jokowi. Dari yang asalnya partai politik cuma ada 3, sampai yang sekarang ada 17 partai. Dengan tekanan dari generasi baby boomers dan generasi X, millennials tuh banyak banget yang enek dengan kolot dan sulitnya para kakek nenek dan orang tua kita dalam menerima perubahan dalam dunia politik Indonesia. Di satu sisi, kita harus banyak belajar tentang sejarah Indonesia dari para senior. Tapi di sisi lain, harus paham bahwa generasi muda nih banyak yang pragmatis sampai jadi apatis.
So, millennials ini ada di antara generasi-generasi yang mungkin kurang literasi, informasi, dan komunikasi antara generasi satu dan generasi lainnya. Kalau kita lihat dari banyak aspek, gue berani bilang kalau millennials ini adalah generasi yang paling penting di abad ini. I'm not saying the best ya, tapi terpenting. Karena apa? Karena dari penjelasan gue tadi yang gak seberapa banyak aja, kita udah cukup tahu bahwa pengaruhnya di dalam transformasi hingga menjadi tren dalam teknologi dan politik aja udah besar banget. Belum lagi dengan jumlah golongan manusia terbanyak di Indonesia, terutama dalam jumlah pekerja aktif, millennials lah yang paling menentukan mau dibawa kemana perekonomian kita pada 5 tahun mendatang. Millennials lah yang memulai ekosistem digital, pencetus banyak startups, marketplace, e-commerce, dan pelopor tumbuhnya era entrepreneurs yang edgy. So, harusnya para millennials makin semangat dan percaya diri untuk memimpin Indonesia. Yang tua harusnya mulai sadar kalau knowledge yang mereka miliki itu banyak yang udah nggak bisa dipakai lagi di zaman sekarang, yang face-nya dalam segalanya cepet banget. Semuanya serba satset-satset. Tapi yang muda juga harusnya punya kesadaran bahwa yang namanya teknologi itu nggak seharusnya mematikan budaya dan etika yang baik. Harus bisa kontrol emosi dan gak berhenti mengedukasi bukan hanya otak, tapi juga hati nurani. Biar nggak jadi sotoy. Well, semua generasi punya cara pandang yang berbeda dalam menghadapi perubahan zaman ya. Tapi apapun strateginya dalam bertahan hidup, tua or muda, make sure untuk selalu bisa saling menghargai. Oke? Oke.